Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gatot Pradana, absen 2 dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur kehidupan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk itu kita sebagai umat atau hamba dari Allah Subhanahu wa taala, kita wajib menaati aturan-aturan atau hukum Islam yang telah diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Baik kita sebagai hamba maupun khalifah, kita wajib menaati aturan-aturan atau hukum-hukum Islam, karena hukum-hukum Islam berguna untuk menuntut perilaku muslim sebagai ia berhubungan dengan Allah yang disebut dengan hakiminallah, dan seorang muslim yang berhubungan dengan manusia sesamanya yang disebut dengan hablum minan nas, dan juga seorang muslim yang berhubungan dengan alam yang disebut dengan hablum minal alam. Allah Subhanahu wa taala memiliki aturan atau hukum yang harus dilaksanakan oleh manusia sebagai hamba maupun sebagai khalifah. Sumber hukum Islam ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga dan ijtihad. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita amalkan setiap hari-hari. Nah, Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama, yang pertama yang wajib kita contoh atau kita amalkan setiap kehidupan sehari-hari. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qira'a, berarti bacaan atau dibaca. Nah, Al-Quran sendiri diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, ditulis dalam bentuk mushaf dan diriwayatkan secara mutawir. Al-Quran turun menggunakan bahasa Arab. Al-Quran merupakan hujjah. Nah, Al-Quran sebagai hukum adalah Islam, merupakan agama yang menuntun umat Islam untuk memperoleh jalan hidup yang benar guna meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran adalah kitab terakhir dan penyempurna bagi kitab-kitab lain yang digunakan untuk pedoman hidup manusia, karena berisi hukum-hukum yang lengkap. Nah, kandungan Al-Quran sendiri ada tauhid, ada ibadah seperti puasa, zakat, ada janji dan ancaman, jalan mencapai kebahagiaan dan akhirat, kisah dan cerita-cerita. Nah, yang kedua sekarang hukum Islam yaitu hadis atau sunnah. Secara hadis ini sendiri atau sunnah ini, hadis ini sendiri atau sunnah ini sendiri adalah jalan atau dari kehidupan, atau yang lebih mudah pengertiannya adalah hadis adalah sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW atau yang dicontohkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataannya, perbuatan maupun takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik yang demikian itu sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul maupun sesudahnya. Sunnah atau hadis ini mencakup perkataan Rasulullah SAW, perbuatan Rasulullah SAW, takrir Rasulullah, pengajaran, sifat-sifat Rasulullah, akhlak dan perjalanan hidup Rasulullah SAW. Nah, macam-macam hadis sendiri ada hadis qauliyah yaitu perkataan Rasulullah SAW, hadis fi'liyah yaitu perbuatan Rasulullah SAW, hadis takfiriyah yaitu berdiam dirinya Rasulullah SAW ketika melihat suatu perbuatan dari para sahabat-sahabatnya. Dan yang terakhir hadis hamiyah yaitu sesuatu yang dikehendaki Rasulullah SAW akan tetapi masih belum terlaksana. Nah, yang hukum yang terakhir
yaitu ijtihad. Nah, ijtihad sendiri kan berarti pula pastinya turunnya wahyu dan Al-Quran dan hadis tidak akan pernah berubah dan mengalami penambahan. Sementara itu perkembangan zaman yang membawa pada perkembangan terhadap membawa perasaan sendiri dikarenakan adanya problematika. Nah, pengertian ijtihad sendiri memiliki akar kata yang sama dengan kata ijtihad, yaitu zuhud yang berarti bersungguh-sungguh dan syahid yang berarti sulit. Jihad dan ijtihad sama-sama memerlukan kesungguhan dan mengalami kesulitan, sehingga makna utama ijtihad adalah kesungguhan karena yang dihadapi adalah sesuatu yang sulit. Secara istilah, ijtihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan sesuatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis. Nah, kan hukum yang pertama kan Al-Quran, yang kedua hadis. Nah, kalau masih kesulitan dan belum memecahkan masalah di antara dua hukum tersebut, kita bisa melewati ijtihad. Ijtihad merupakan persoalan olah pikiran dalam rangka memahami teks Al-Quran, hadis, atau mencari jalan keluar dari permasalahan hukum bagi suatu masalah yang tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Quran dan hadis. Nah, syarat-syarat. Nah, mustahid merupakan seseorang yang melakukan ijtihad, dan untuk melakukan ijtihad tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, karena ijtihad merupakan suatu kegiatan yang dalam pengambilan hukum Islam yang penting. Syarat-syarat menjadi mustahid yaitu memahami kandungan Al-Quran, memahami bahasa Arab, memahami persoalan ijma, memahami ilmu usul fikih, memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah. Dasar-dasar ijtihad. Fungsi ijtihad tadi sebagai jawaban jika tidak ditemukan pemecahan masalah dari hukum-hukum sebelumnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama, ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan satu masalah sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nas dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian lain yang telah didapatkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat. Nah, kita sebagai siswa wajib mematuhi hukum-hukum baik hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, dan ijtihad dengan menaatinya, maupun hukum-hukum yang ada pada negara kita, yaitu hukum-hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sekian pemahaman atau penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan kata atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.